Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan di part 2 ini, yaitu di kegiatan administrasi pendidikan secara online. Jadi banyak ya yang perlu dibahas di kegiatan administrasi pendidikan. Tapi kalau kita bahas semua tentu sangat panjang. Kita bahas ini saja ya. Administrasi kurikulum secara online, administrasi personalia secara online, administrasi keuangan secara online, administrasi ketatarusahaan secara online, administrasi kesiswaan secara online, administrasi bimbingan dan konseling secara online. Oke, ini hanya beberapa. Tentu banyak yang tidak terbahas ya, tapi perlu kita sederhanakan agar apa yang kita bahas ini tidak terlalu panjang. Administrasi kurikulum secara online. Kalau kita tarik lurus bahwa kurikulum ini adalah suatu kesatuan yang perlu dicapai ya, dari start sampai selesai. Apa saja yang perlu dicapai? Apa yang perlu kita bahas di online ini? Yang pertama adalah perencanaan kurikulum secara online. Jadi kurikulum seperti apa yang akan dihadirkan kepada peserta didik? Ya, tentu kita bahas secara online. Anggaplah kita membahasnya tidak online ya. Kita face to face dengan sesama SDM. Tapi tentu bagaimana kita menghadirkan ya, pembahasan, menghadirkan sebuah pembelajaran yang perlu dicapai oleh peserta didik itu secara online. Kalau kita lihat misalnya ruang guru begitu ya, itu kan kurikulum yang diberikan tentu secara online. Jadi dari materinya apa, itu direncanakan. Apakah sama materi tatap muka dengan online? Tentu pasti akan ada yang dibedakan. Tidak bisa 100% semuanya sama. Misalnya dalam mata pelajaran fikih tentang memandikan mayat jenazah, apakah secara online bisa? Tentu bisa untuk media pembelajaran menggunakan video, tapi untuk prakteknya bagaimana? Ya, itu yang perlu dikondisikan. Kurikulumnya seperti apa, prakteknya seperti apa, dan metodenya yang digunakan apa. Ya, lalu evaluasinya nanti seperti apa? Apakah betul dengan hanya menampilkan video anak mampu membandingkan jenazah? Belum tentu. Kenapa? Karena ya yang seperti itu harus praktek langsung gitu. Memotong hewan kurban hanya bisa melihat saja ya. Maka kurikulumnya tadi hanya sebatas apa? Mengetahuikah atau memahamikah atau mampu melakukan itu gitu. Kalau wudhu, bagaimana guru mampu melihat siswanya wudhu? Nah, ini kan perlu direncanakan. Lalu diorganisasikan gitu. Diorganisasikan apa? Bagaimana caranya kurikulum itu supaya teratur. Ya. Selama berapa lama? Ya, oleh siapa nanti? Ya. Siapa saja yang akan mengelola itu dan lain sebagainya. Lalu dilaksanakan. Ya, pelaksanaan kurikulumnya seperti apa pelaksanaannya? Tentu lagi-lagi disesuaikan dengan proses atau isi dari kurikulum itu ya. Jadi kalau administrasi itu kan lebih ke pengelolaannya ya, lebih ke pengelolaan. Bagaimana pengelolaan dari pelaksanaan itu ya. Dan ketika sudah pelaksanaan itu sudah dilakukan, bagaimana kontrolnya atau evaluasinya seperti apa dari kurikulum itu ya. Apakah bisa jam pelajarannya disamakan dengan jam pelajaran seperti tatap muka? Menurut saya itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan sefleksibel mungkin, sesuai dengan kondisi kejiwaan, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada data. Jadi maka kalau guru saya bilang data karun begitu ya. Bagaimana data itu menjadi sesuatu yang penting seperti harta karun. Contoh, si A
Ya, peserta didik A itu memiliki keluarga yang seperti apa, itu harus ada datanya. Orang tuanya ada atau enggak, kondisi keluarganya seperti apa, lalu keuangannya seperti apa, rumahnya seperti apa, berapa saudaranya, lalu berapa luas rumahnya. Menurut saya itu menjadi sesuatu yang penting karena ketika pembelajaran daring dilakukan, tidak semua bisa disamakan. Kalau kalau ya kalau dalam satu kelas yang sama, itu kita bisa mendesain di kelas. Tapi kalau di rumah masing-masing tidak bisa. Ya, mungkin ada anak atau peserta didik yang rumahnya memiliki tempat yang bisa belajar nyaman. Tapi ada juga yang tidak bisa. Misalnya dalam satu rumah itu ada 7 orang. Dan dari 5 anak itu 4 harus belajar online. Apalagi waktunya bersamaan. Ini kan tidak mudah. Apalagi tidak punya laptop atau handphone atau tidak punya internet dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji. Maka itu pendataan itu menjadi suatu yang penting. Nah, ketika data sudah didapatkan, itu yang tadi dibahas di part 1 ya, menjadi sebuah identifikasi permasalahan. Nah, maka itu menjadi data karun. Nah, kalau Facebook itu menganalisa data, menganalisa kebiasaan usernya melalui data yang diberikan oleh user kepada Facebook, itu menjadi penting. Maka ini hal yang tidak mudah dilakukan, tapi perlu, ya perlu. Oke, yang memang sangat panjang kalau berbicara dengan administrasi kurikulum ya, karena kurikulum itu adalah salah satu kunci inti dari pendidikan ya, tentunya di lembaga pendidikan ya, karena yang dilihat kan biasanya itu ya, belajar apa sih di sekolah gitu kan yang dilihat itu. Oke, kemudian administrasi personalia ya, personal atau SDM ini kan perlu diadministrasikan juga, bukan hanya peserta didik ya. Direncanakan juga personelnya seperti apa. Apakah terlalu banyak personilnya? Kalau dengan daring, kayaknya kalau dengan daring terlalu banyak, harus ada pengurangan. Nah, maka pengurangannya ini harus disesuaikan. Tidak bisa ujuk-ujuk, misal, ya, dia kayaknya nggak serg sama kinerja sama permintaan saya. Udah, dia dikeluarkan. Padahal dia punya kemampuan. Ada yang tidak punya kemampuan tapi karena orangnya senang bercanda, serg di hati pimpinan, menjadi dipertahankan. Nah, itu juga menurut saya kurang tepat karena perlu diperhitungkan bukan hanya dari segi serg atau tidak sergnya, tapi dilihat dari segi kinerjanya juga. Kalau tidak serg tapi kinerjanya baik, ya tentu sergnya ini akan kalah ya ketika kinerja yang dilakukan itu baik. Menurut saya seperti itu. Ya, lalu di organisasi di manage ya, diatur ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan di awal di part 1 itu. Lalu di pelaksanaan personilnya, secara pelaksanaan ini tadi yang disiapkan sesuai dengan komponen, sesuai dengan tugas ya, dan fungsi gitu, dan dikontrol, tentunya dikontrol bagaimana supaya personil itu tidak terlalu banyak mengeluh. Artinya keluhan itu muncul karena memang ya, satu yang saya pahami, keluhan itu muncul ketika seseorang itu tidak bersyukur. Tapi ketika seseorang mengeluh, kita harus mencari tahu keluhannya itu karena apa, agar keluhannya itu tidak berlarut sehingga menjadi bumerang bagi lembaga. Ya. Berikutnya, tentu tidak bisa dibahas detail ya, tapi kita perlu memberikan gambaran.
administrasi keuangan secara online adalah tidak sama antara online dengan offline. Tidak sama antara datang ke sekolah dengan tidak datang ke sekolah. Ini yang menjadi pembahasan semua pihak, bahwa bagaimana cara kita tidak mengurangi hak-hak yang perlu ditunaikan, tapi juga tidak menuntut banyak kewajiban kepada peserta didik. Ini sesuatu yang menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan manapun, karena operasional lembaga pendidikan itu kan selalu berjalan, biasanya selalu sama begitu. Walaupun online, tetap gaji guru harus ditunaikan. Walaupun ada beberapa aktivitas sekolah yang berkurang, tapi biasanya yang besar itu adalah menggaji. Nah, itu perlu lagi diurai, diidentifikasi, ya, direncanakan secara matang seperti apa, lalu diterapkan. Dan secara online ini ada sistem yang biasa kita kenal dengan pembayaran online begitu ya. Sekarang tuh sudah banyak, misalnya via transfer atau via pembayaran yang sifatnya kita bisa bayar di minimarket atau menggunakan QR code dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi keuangan, ya, dompet digital dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekolah yang menggunakan itu ya. Saya pribadi pernah bekerja sama dengan suatu perusahaan IT yang bergerak di bidang sistem informasi akademik, ya, sistem informasi akademik, tapi yang sudah include dengan pembayaran online. Jadi bayarannya itu sudah tidak lagi harus datang ke sekolah, ya, cukup transfer atau cukup dengan datang ke swalayan dan lain sebagainya. Dan penggunaan keuangan ini juga tetap harus dikontrol, ya. Mungkin yang biasa kita bayarkan kepada SDM untuk uang makan, itu bisa alihkan ke uang pulsa begitu ya, kuota dan lain sebagainya. Pengalihan ini memang migrasi ini menjadi sesuatu yang perlu dipelajari secara detail, karena tidak semua lembaga paham akan hal itu. Apalagi peserta didik dan orang tuanya itu memiliki masalah yang sama dengan personil, ya, sama-sama nanti akan berkurang penghasilannya dan lain sebagainya. Maka perlu kebesaran hati dan keridhaan. Tentu juga jangan sampai kita melupakan Allah, karena rezeki berasal dari Allah. Nah, pengelolaan keuangan secara online ini harus lebih hati-hati, karena sekarang walaupun, ya, anggaplah jadi uang itu sudah lagi bukan bentuk wujud, cukup dengan angka digital, ya. Ketika angka itu dibajak orang, terdelete semua, habislah uang kita. Itu sudah banyak terjadi kasusnya. Semoga lembaga kita tidak. Ya, apalagi ketatausahaan. Jadi seperti persuratan itu semua sudah online. Ada kok aplikasi yang sudah, ya, aplikasi sekolah yang sudah memuat segala bentuk ketatausahaan dalam satu web. Ya, jadi ketika ingin bikin surat apa tinggal isi segala macam, langsung jadi. Nah, itu sudah mudah sekali. Jadi harusnya seperti legalisir itu sudah tidak perlu ada lagi. Kenapa? Karena datanya sudah ada di big data, ya, sudah ada di pangkalan data, ya. Seperti misalnya data ijazah kita sudah ada, cukup dilihat saja betul atau tidak ada datanya. Kalau ada, ya sudah, tidak perlu lebih legalisir gitu. Nah, itu akan meminimalisir, ya, kinerja yang dirasa tidak perlu lagi. Nah, dan masih banyak pekerjaan lain daripada harus mengurus itu gitu. Masih banyak, ya. Ketatausahaan itu suatu yang perlu ada, tapi perlu dikelola dengan baik agar, ya, tidak memberatkan
personil SDM, juga tidak memberatkan peserta didik. Ya. Jadi segala macam yang sifatnya di ketetausahaan itu dengan online ini akan semakin mudah sebetulnya. Ya. Yang penting pihak IT-nya saja diperbanyak timnya ya, supaya lebih mampu untuk menjalankan ketetausahaan secara online. Berikutnya adalah administrasi kesiswaan. Perencanaan kesiswaan, ya, pengurusan pelaksanaan ini saya kira sama semuanya. Tapi artinya begini, ketika kita menyiapkan siswa ini, kita akan siapkan seperti apa kegiatan kesiswaan itu, kan nanti akan berubah total nantinya. Ya, yang tadinya siswa itu ada kegiatan organisasi dan lain sebagainya, itu akan mulai hilang karena dipindahkan. Kegiatan kesiswaan seperti organisasi, lalu ekstrakurikuler, ya, dan lain sebagainya, itu akan berkurang, bahkan bisa menjadi hilang. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan bagaimana cara mensiasati itu. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi bukan pelengkap ya menurut saya pribadi. Itu menjadi salah satu penyeimbang antara akademik dengan organisasi gitu. Baik di tingkat tinggi maupun tingkat menengah. Mungkin kalau tingkat dasar belum terlalu mencuat ya. Tingkat tinggi dan tingkat menengah itu yang namanya ada sebuah organisasi, apalagi yang menyenangkan, itu adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi sebagian besar peserta didik, ya, organisasi itu. Karena tidak semua orang itu betul-betul mencintai pelajarannya. Dengan adanya organisasi itu akan membuat penyeimbang, gitu. Ya, dan berikutnya ada ini yang cukup krusial ya. Bagaimana kita bisa memberikan bimbingan, ya. Jadi bimbingan itu, kalau saya tidak salah ingat, adalah memberikan suatu arahan agar tidak salah jalan. Bimbingan ya. Kalau konseling itu kalau sudah mengalami sebuah permasalahan gitu. Nah, bimbingan seringkali hanya konseling gitu. Jadi ketika ada masalah baru kita perbaiki. Ya, bukan mengatasi atau mencegah. Padahal bimbingan dan konseling harus beriringan berjalannya. Jadi ada peserta didik yang mengalami masalah. Nah, itu kita kasih konseling. Biasanya yang mengalami masalah itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang tidak mengalami masalah. Nah, itulah kita perlu bimbing, gitu. Itu yang kita bimbing. Nah, dengan ada kondisi online ini, pasti setiap individu, baik di peserta didik maupun di SDM atau di personalia pengelola, juga pasti mengalami kondisi psikologis yang berubah. Nah, disitulah tetap perlu ada pengadministrasian, bimbingan, dan konseling di data apa saja permasalahannya dan lain sebagainya, dan bagaimana kita mengatasi itu. Itu yang perlu ditingkatkan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di part 2 ini. Kita lanjut ke part 3 ya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat. Kalau merasa jenuh ya sambil ngopi, sambil istirahat, silahkan. Tapi ingat bahwa yang namanya belajar itu harus dengan sopan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.